Halo, balik lagi bareng gua di sini ya. Ya, kita udah sampai di volume 22 yang berjudul Tohka Good and Second Half. Dan ini adalah rangkuman terakhir di channel ini. Maksudnya rangkuman Like Novel That Alive yang terakhir ya. Karena ya udah tamat dan inilah rangkuman terakhir yang bisa gua sajikan untuk kalian. Ya, biar gak buang waktu, yuk langsung masuk ke rangkumannya. Melanjutkan cerita yang kemarin, di sini Bis berhasil masuk ke Fraxinus dan bertemu dengan Sido dan kawan-kawan. Di sini Sido bilang ke Bis, "Kau adalah..." Tiba-tiba Bis meraung-raung gitu ya, kayak orang kacau gitu pikirannya, sambil bilang, "Kau siapa? Kenapa aku ada di sini?" Dan saat meraung, Bis itu menyerang-menyerang lah menggunakan pedangnya. Dan apesnya, serangan itu mau ngenain Sido, tapi untungnya Sido ditarik oleh Mukuro dan berhasil selamat. Tapi serangan itu masih berdampak ke pesawat Fraxinus dan muncullah banyak asap akibat kebakaran yang terjadi dikarenakan kerusakan yang ditimbulkan oleh Bis. Ya, intinya di sini mereka tuh panik, ini pesawat akan jatuh apa kagak nih? Tolong gitu. Dan cara agar pesawat nih gak jatuh, gak hancur gitu, Bis itu harus keluar dari Fraxinus. Ya udah datang tak diundang, datang-datang malah nyerang gak jelas. Nah, di sini si Do tuh kepikiran, jangan-jangan Bis itu ngincer dirinya gitu. Terus Do itu punya ide layaknya di film-film. Niatnya Do itu pengen ngelompat keluar dari Fraxinus gitu ya, agar diikuti oleh Bis dan bisa dibilang si Do mau terjun bebas gitu. Dan sebelum lompat, Do itu bilang, "Tolong jaga sisanya ya." Dan Doi pun melompat. Dan ternyata Bis juga mengikuti Sido, tapi hal tersebut membuat para orang-orang ini berteriak karena kaget gitu ya. "Ah, Sido!" Ya, di sini Sido biar bisa mendarat dengan selamat ya. Do itu dibantu dengan menyelimuti tubuhnya dengan teritori dari Fraxinus. Dan Bis juga diberi teritori. Tapi bedanya kalau untuk Sido biar dia bisa selamat, kalau untuk Bis itu untuk sementara bisa menahannya karena dia tuh sedang ngamuk. Dan mereka juga memprediksi lokasi jatuh mereka kemungkinan besar berada di kota Tengu. Terus mereka yang berada di Fraxinus itu juga sempat bingung kenapa kekuatan pedang Bis itu seperti kekuatannya Mukuro dulu gitu. Tapi mereka mengesampingkan hal itu dan fokus kepada Sido dan Bis. Lalu secara tiba-tiba kita diajak flashback ke beberapa bulan yang lalu. Ya singkatnya ceritanya tuh Sido diajak Muku ke sebuah tempat ya. Dan dia tuh mengingat-ingat cerita masa lalunya. Dan singkatnya Muku setuju untuk memotong rambutnya dan Sido yang akan memotong dan menatanya. Tapi tenang, di sini Mukuro tetap dengan rambut panjang tapi nggak kepanjangan dan gua ngerasa dia makin cantik. Lalu kembali ke masa sekarang, Sido dan Bis mendarat di kota Tengu dan menghasilkan ledakan yang cukup besar ya. Untungnya di sini Sido berhasil selamat, tapi dia masih kena luka-luka meskipun di tubuhnya dilindungi oleh teritori. Dan benar seperti dugaan kita ya, nampaknya Bis itu mengincar Sido layaknya Sido itu mangsa yang spesial baginya. Lalu di sini Sido bilang, "Jangan panggil aku kau terus. Namaku Itsuka Sido, senang bertemu denganmu." Lalu Bis merespon perkataan Sido dengan mengeluarkan suara seraknya. "Itsuka Sido." Lalu tiba-tiba Bis meraung kesakitan karena kepalanya mendadak sakit. Aing teh maung. Ini gua agak bingung ya, kenapa kebanyakan kalau orang sakit kepala itu kayak gini di Dead Alive gitu ya. Aduh. Kalau Sido mah ingatannya kembali, kalau ini aing maung ini. Lalu Sido berniat mendekati Bis, tapi Bis malah menyerang Sido. Menyadari serangan datang ke Sido, Do itu ngelompat dan menghindar. Lalu, Do itu kaget mendengar suara sirine dan ternyata ada daerah kota Tengu yang belum dievakuasi. Dan di sini si Do tuh bingung gitu ya. Dia tuh mau lari dari Bis tapi takutnya Bis itu ngejar dia dan kalau dia nyerang itu bisa membahayakan warga sipil. Jadi ya dia tuh bingung gitu. Wah, ternyata gue tidak bisa kabur. Itulah yang dipikirkan oleh Sido. Lalu saat Sido terpojok oleh Bis dan Bis menyerang Sido ya, untungnya dia berhasil diselamatkan oleh Fraxinus. Lalu muncul Mukuro yang menanyakan keadaan Sido. Lalu Sido bilang, "Loh, ngapain di sini anjir? Di sini bahaya tahu gitu loh." Lalu mantan spirit lainnya juga datang dan mereka bilang, "Gak adil kalau Sido sendirian, kami akan membantumu."
Lalu mereka membagi 3 kelompok. Kelompok pertama yaitu Origami, Kagura, dan Yozuru. Mereka berada di sekeliling bis. Kelompok kedua yaitu Kurumi, Yoshino, dan Miku maksudnya, berada di belakang Shido. Dan kelompok ketiga yaitu Mukuro, Natsumi, dan Nia bertugas membantu evakuasi warga sipil. Kalau Kotori dia di Fraxinus menjadi komandan. Udah, simple. Lalu waktu evakuasi ya, Muku tuh nggak sengaja bertemu lagi dengan kakaknya yang bernama Asahi. Yang rupanya ingatannya telah kembali. Dan dia mengingat lagi tentang Mukuro sang adiknya. Ya kenapa kok ingat lagi? Karena Mikael udah nggak ada di dunia ini dan otomatis efeknya udah hilang. Dan singkatnya mereka berbicara dan mengatakan isi hati mereka masing-masing. Lalu kakaknya menyemangati Mukuro. Lalu Mukuro kembali mengevakuasi yang lainnya. Di sisi lain, Maria sedang menganalisis pedang bis dan ternyata pedang itu memiliki kekuatan para roh. Lalu kita diajak pindah lagi ya ke Natsumi beberapa waktu yang lalu. Ya, jadi intinya Natsumi itu mendapatkan lagi ingatan masa lalunya. Gue mau cerita tapi agak sedih gini ya, tapi ya gimana lagi, harus cerita. Jadi gini, Natsumi itu tumbuh sebagai anak haram dalam keluarga yang kejam, yang dimana ibunya itu hanya menggunakannya untuk mendapatkan uang dari ayahnya. Ya ibunya tuh di sini tuh gimana ya, agak kesel gue ya. Dia tuh menolak memberikan makanan ke Natsumi dan selalu meremehkannya karena jelek. Itu menurut ibunya. Kalau menurut gue, Natsumi kawaii. Dan yang bikin kita sedih gitu ya, atau gua aja gitu ya, Natsumi itu cuma bisa makan pas makan siang di sekolahnya. Dan sedihnya lagi, Do itu juga nggak punya teman. Jadi kalau makan siang itu di toilet. Dan ya, gua benci hal itu. Yang bikin sedih lagi ya, itu waktu liburan panjang sekolah. Nah, di sini makan itu udah ibarat hidup matinya Natsumi gitu ya. Ibunya tuh maaf ya, gua mau bilang anjing bangsat banget. Udah, lega gua mau bicara ya. Anaknya itu yang nggak dikasih makan, pegang bahan makanan bisa diancam dibunuh. Gua tahu ini fiksi, tapi ya nggak gitu juga lah. Kasian. Terus yang bisa buat ngisi perut Kurumi, maksudnya Natsumi, kok bisa Kurumi? Yang bisa dibuat ngisi perutnya Natsumi ya, itu ada gula, terus ada kecap gitu ya. Dia ambil, diencerin pakai air keran, terus diminum. Terus kalau di kulkas ada margarin, itu udah kayak berkah bagi dia ya. Kayak alhamdulillah bisa ngisi perut gitu. Dan ya, wah, gue kesedih banget sih. Nah, suatu hari mereka dapat kabar kalau ayah Natsumi itu sudah meninggal dan sumber uang ibunya udah hilang. Terus gue udah nggak tahu lagi nih, ibunya tuh manusia apa bukan gitu ya. Ibunya tuh nyuruh Natsumi anaknya sendiri untuk menjual tubuhnya sendiri agar ibunya dapat uang. Ya otomatis Natsumi tuh nolak lah. Ya mana mau gitu ya jual tubuhnya sendiri gitu ya. Terus ibunya malah marah terus mencekik Natsumi ya. Aduh. Untungnya muncul Mio yang menawarkan kekuatan ke Natsumi yang sedang putus asa ya menerima nasibnya gitu ya. Tapi lalu dia menerima kekuatan tersebut dan dia menjadi seorang roh. Lalu dia dengan kekuatannya merubah ibunya menjadi katak. Lalu dia tuh pengen menginjak ya tapi gak jadi. Kayak dibiarin aja lah kayak gini gitu ya biar dia tersiksa gitu. Tapi juga nggak tahu sih itu biar tersiksa atau masih punya belas kasih kepada ibunya, gua masih kurang paham. Singkatnya setelah kejadian itu dia itu pergi dari rumahnya. Terus di benak pikirannya dia tuh mikir, kenapa hidup gua kayak gini? Gua tuh cuma pengen keluarga yang baik gitu loh. Natsumi tuh butuh kasih sayang. Dan untungnya nggak beberapa lama dari itu gitu ya, nggak tahu beberapa tahun atau berapa ya, dia tuh bertemu dengan Shido dan para roh lainnya yang dapat memberikannya kehangatan dan dia bisa bahagia. Lalu kita kembali ke Shido dan kawan-kawan yang sedang menghadapi bis yang mengamuk. Di sini para mantan roh dilindungi oleh teritori yang menyelimuti tubuh mereka dan di sini hanya Origami yang menggunakan CR unitnya. Dan tentu saja di sini mereka sangat-sangat kesusahan ya. Dan saat Shido terpojok lagi ya, untungnya dia diselamatkan oleh Natsumi dengan bantuan teritori. Singkat cerita, muncul Kotori yang memberitahu kalau pedang bis itu mempunyai kekuatan malaikat dan singkatnya mereka berencana untuk mengekstrak kekuatan pedang tersebut. Lalu di sini mereka semua dipersenjatai oleh senjata yang bernama Yggdramus atau
Draramus. Gue bingung ini bacanya gimana ya. Pokoknya gitu. Ya intinya pedang ini cara kerjanya mirip seperti Mikael ya. Tinggal tusuk aja ke tubuh roh, terus diputer dan Anda akan mendapatkan kekuatan malaikat untuk sementara. Simple. Dan singkatnya mereka semua bekerja sama untuk menusukkan senjata itu ke Beast. Tapi tidak semudah itu. Beast berhasil menghancurkan senjata itu ya sebagian besar, dan yang tersisa cuma Natsumi dan Yoshino. Di sini Yoshino melindungi Natsumi yang mau kejatuhan puing-puing bangunan. Tapi hal itu membuat Yoshino pingsan dan tersisa Natsumi. Ya, di sini dia tuh masih dihantui oleh masa lalunya yang kelam, tapi pada akhirnya dia bisa mengatasinya dan menguatkan tekadnya. Dan singkatnya, dengan epicnya, dengan dukungan para roh dan dukungan Shido, Natsumi berhasil menggunakan senjata Yoshino dan menusuk Beast. Dan hal itu berhasil membuat pedang Beast terpisah darinya untuk sementara dan menyisahkan cakarnya saja. Lalu 9 dari 10 pedang Beast itu jatuh di depan para mantan roh dan satunya lagi jatuh di tempat yang berbeda. Lalu mereka memegang pedang itu dan mendapatkan kekuatan malaikat mereka, tapi Kurumi hanya mendapatkan setengah dari pelurunya dan pertarungan dimulai. Dan gua agak curiga nih, kenapa nih kok cuma Kurumi dapat setengah pelurunya aja, tapi entar juga kejawab di akhir. Dan singkat cerita, Kaguya dan Yuzuru mendapatkan ingatannya kembali sebagai Yamai Kazamachi. Jadi ceritanya gini ya, mereka itu sebenarnya adalah satu orang yang bernama Yamai Kazamachi. Jadi waktu Yamai berusia 17 tahun ya, Do itu nyelamatin seorang anak yang hampir ditabrak. Tapi dia berhasil menyelamatkan ya, tapi dia tuh malah yang terkena damage atau dia yang sekarat gitu. Dan waktu detik-detik dia mau ke isekai, muncul Mio yang memberikan kristal spiral. Waktu menggunakan kristal itu ya, ada muncul reaksi yang unik gitu ya, yang langka. Intinya DNA saudarinya yang meninggal waktu lahiran itu bereaksi dan menjadikan dia menjadi dua orang, yaitu Kazuya dan Yuzuru. Jadi gini ya, waktu mau lahiran Yamai itu sebenarnya punya kembaran, tapi waktu lahir dia itu mati. Dan waktu diberi kristal itu DNA-nya juga memberikan efek dan terpisahlah dua orang, yaitu Kaguya dan Yuzuru. Lalu kembali lagi ke masa depan, setelah mendapatkan ingatan mereka berdua ya, mereka tuh bergabung menjadi satu roh, yaitu Yamai Kazamachi. Dan dia itu OP, iya OP gitu ya, paling berpengaruh lah dalam pertarungan gitu. Lalu terjadi pertarungan yang epic. Intinya di sini semua orang spam jurus ya, entah dari Zafkiel, Mikael, Kamael, apa itu, Diva atau apalah itu. Dan ya di sini paling menonjol adalah Beast versus Yamai. Lalu cakar Beast berubah menjadi Sandalphon dan pertarungan berlanjut. Lalu saat melihat Sandalphon berada di Beast, Shido tuh langsung bilek gitu ya. Lah kok ada di sana? Itu kan milik Tohka. Kok ada di sana sih? Jangan-jangan dia. Lalu kita dialihkan dengan Yamai yang menyerang dengan tembakan yang kuat. Dan singkat cerita, karena kesusahan, akhirnya Beast mundur entah kemana. Lalu Yamai kembali berpisah menjadi Kaguya dan Yuzuru. Singkatnya, mereka berpikir kalau Beast itu pergi ke dunia paralel atau dunia dunia dia berasal. Kok mereka sih? Dia kan satu. Dan mereka sadar masih ada satu pedang yang tersisa. Saat Shido memegang pedangnya, ternyata itu adalah Nahemah dan dia berniat untuk mengejar Beast. Tentunya hal itu ditolak mentah-mentah oleh Kotori dan debat dimulai lagi. Lalu muncul Miku yang bernyanyi. Lalu ya kita diajak flashback ke beberapa bulan yang lalu. Ya intinya ceritanya tuh tentang Miku yang curhat kepada Shido kalau dia tuh pengen mengembangkan bakat idolnya ke Amerika. Tapi dia masih belum mau berpisah dengan Shido dan kawan-kawan. Ya intinya dia itu takut berpisah ya. Tapi di sini Shido meyakinkan dan menenangkan Miku dengan berkata, apapun yang kau pilih, aku akan mendukungnya. Yakinlah dengan dirimu sendiri. Meskipun kau pergi, kau tetap Miku yang ku kenal. Dan hal itu membuat Miku tenang dan merasakan sebuah kehangatan. Ya intinya di sini semua roh itu emang udah jatuh cinta banget sama Shido. Kayak Shido tuh orang yang paling perfect gitu ya. Bisa untuk segala tipe gitu. Wah. Lalu kita kembali ke masa depan atau masa sekarang ini ya. Yang Miku itu bernyanyi ya. Di sini tuh dia meminta Maria untuk menyambungkan siaran lagunya ke seluruh penampungan warga sipil.
Lalu dia bernyanyi dengan menggunakan kekuatannya untuk menenangkan para warga sipil yang berada di penampungan, dan efeknya itu juga bisa menyembuhkan tubuh-tubuh yang terluka milik para warga sipil ya. Miko tuh mulia banget gitu ya hatinya. Lalu setelah diyakinkan oleh Sido dan setelah debat yang panjang ya, Sido disetujui untuk menemui Beast dan Sido menggunakan Nahemah untuk membuat portal ke dunia paralel. Saat masuk di sana, Sido tuh kaget melihat bangunan hutan hancur lebur dan tersisa puing-puing. Lalu dia bertemu dengan Beast. Saat Sido bertemu dengannya, Sido tuh bilang, "Aku akan menyelamatkanmu." Dan singkatnya, Sido mencium Beast dan itu membuat Beast mendapatkan kewarasannya kembali. Lalu Sido menyadari kalau Beast itu adalah Tohka versi alternatif, dan hal itu membuat Sido hampir menangis ya. Dan intinya tuh dia tuh kayak, "Ini Tohka, aku bisa bertemu dengannya lagi," gitu ya. Dan terjadilah perbicaraan yang panjang ya. Gua singkat aja, jadi ceritanya gini. Tohka dunia paralel membahas perbedaan antara dunianya dan dunia Sido. Ya, yang pertama ya, perbedaan pertama, di dunianya itu Sido itu mati dan membuat Tohka menjadi Beast dan membunuh para spirit lainnya. Di dunianya Beast juga, Beast itu menghancurkan dunianya sendiri ya. Makanya hancur lebur itu kotanya. Dan si Beast itu diajak Sido untuk pergi bersamanya ke dunianya, tapi Beast menolaknya. Dikarenakan dia tidak ingin meninggalkan kenangan dengan Sido di dunianya itu yang sudah mati. Lalu mereka mengucapkan salam perpisahan. Di sini Tohka mencium pipi Sido dan mengirim Sido kembali ke dunianya. Lalu Sido mendapatkan ucapan selamat datang dari kawan-kawan dan bertanya, "Bagaimana Sido?" Lalu Sido menjawab, "Cukup singkat, tapi ini kencan yang bagus." Singkat cerita, bulan April tiba. Di sini Kotori, Mana, Yoshino, Natsumi, dan Mukuro memulai tahun pertama mereka di SMA Raizen. Sementara Sido, Yamai Basudari, Origami, dan Kurumi memulai kuliah. Di sisi lain, Kotori dan Maria mendeteksi kekuatan roh dan mereka kaget itu Beast atau roh dari dunia paralel. Ya, intinya mereka tuh kaget kok ada kekuatan roh lagi gitu. Lalu kita dilihatkan Tohka dunia paralel yang mengetahui bahwa Kurumi dunianya itu selamat dari amukannya. Ya, itu sebabnya Kurumi di versi dunia Sido ya cuma mendapatkan setengah dari pelurunya. Lalu Tohka ditawari kesempatan untuk mengatur ulang dunia. Lalu kita kembali lagi ke Kotori ya, yang kebingungan dengan kekuatan roh yang muncul ini ya, entah dari mana. Lalu dia memberitahu Nia, dan dia juga berpikir apakah itu Beast atau roh lain gitu. Lalu kita dilihatkan Sido di sebuah taman dengan bunga sakura yang bermekaran. Lalu angin berhembus kencang. Saat Sido menoleh, dia melihat seseorang yang sangat dia rindukan. Lalu orang itu berkata, "Namaku Yatogami Tohka. Nama penting yang diberikan kepadaku oleh seseorang yang spesial. Bukankah itu bagus?" Dan pada akhirnya, Sido bersatu kembali dengan Tohka yang telah dibangkitkan di tempat yang sama dengan kencan terakhirnya dengannya. Dan cerita pun tamat. Terima kasih kepada Tachibana Koushi selaku sang autor dan Sunako sang ilustrator. Dan ini pertama kali gue namatin LN dan wah, ceritanya bagus banget. Dan akhir ceritanya itu loh, ya, gue mau kasih tahu, akhir ceritanya itu open ending ya, open ending. Bisa dibilang biarkan para fans yang menentukan ending. Ya, namanya juga open ending. Dan di volume ini ya, volume 21 dan volume 22, terlihat banget kesetiaan Sido kepada Tohka yang the best lah pokoknya. Dan menurut gua, kenapa Tohka bisa muncul lagi? Kemungkinan besar itu adalah ulah dari Tohka alternatif yang mengatur ulang dunia. Dan udah itu aja. Pokoknya di anime ini yang paling the best dengan Sido adalah Tohka. Apapun yang terjadi gua akan bilang itu adalah Tohka. Udah. Dan sekarang gue mau pamit dulu ya. Terima kasih untuk kalian yang telah mengikuti series rangkuman Dead Life ini ya di channel gue ya. Bukan series sih, konten lebih tepatnya. Dan gue juga terima kasih kalian udah mantengin gitu ya. Dan gue mau pamit dulu.
Jaga kesehatan kalian. Bye.